kabar kalian semua? Sehat walafiat? Sehat. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah, nabil khair. Alhamdulillah, khair, sehat walafiat. Ini bagaimana kelihatannya presentasinya? Bisa jelas dilihat atau bagaimana? Jelas Pak. Baiklah, yang dimaksud dengan dinamika kemarin adalah ini salah satu cabang mekanika nih ya. Nah, ini kan cabang mekanika yang mempelajari gerakan benda-benda dengan memperhatikan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, karena benda-benda ini diperlakukan sebagai partikel, sehingga dia disebut dengan dinamika partikel. Lanjut. Nah, ini ada hubungannya dengan berat ya. Kalau sudah ingat berat, berarti ingat tentang percepatan gravitasi bumi. Nah, ini adalah gaya yang bekerja pada benda yang disebabkan oleh tarikan bumi. Jadi selalu menuju pusat bumi. Nah, sehingga dia arah bawah terus ya, arah bawah terus. Nah, ini hubungannya dengan gaya percepatan gravitasi bumi, sehingga yang punya berat itu adalah W-nya adalah W ini yang W besar, gaya berat yang satuannya Newton, kilogram meter per sekon kuadrat atau pound ya. Pound ini sama saja dengan selah feet per sekon kuadrat. Kemudian massa dikalikan dengan gravitasi buminya. Masanya bisa bersatuan kilogram atau satuan Inggris absolut ya, selah ini massa ya, selah. Kemudian gravitasi bumi, nah ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, biasanya di kita ini kadang 10 ya, meter per sekon kuadrat. Tapi kalau dalam feet biasanya 32. Kalau feet biasanya lah 32 feet per sekon kuadrat. Nah, itu gravitasi buminya. Jadi kalau selah dikalikan dengan feet per sekon kuadrat, dia akan pound. LB ini dibaca nih pound ya, pound. Nah, atau ditulis dengan M sama dengan W dibagi dengan D. Ini ada hubungannya dengan berat. Kemudian di dalam mekanika ada hukum pertama Newton ya, hukum pertama Newton atau disebut dengan kesetimbangan. Nah, bunyinya di dalam buku Physical Mobilitas itu, Sherman-Sky itu seperti ini bunyinya. Setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus peraturan kecuali bila benda tersebut dipaksa untuk mengubah keadaannya oleh gaya-gaya yang dikerjakan padanya. Nah, ini benda itu memang dalam keadaan diam ya, dalam keadaan diam. Nah, ini nanti hubungannya dengan kalau kita dalam statika atau analisa struktur, memang struktur bangunan itu tidak ada yang bergerak. Kalau bergerak sedikit saja dia akan istilahnya akan runtuh. Ketika adanya gempa itu kan, pergerakannya hanya berapa detik dia akan menghancurkan semua bangunan. Nah, jadi memang struktur bangunan dalam teknik sipil ini memang selalu dalam keadaan tetap atau diam. Jadi hubungannya dengan hukum yang pertama Newton ini, kesetimbangan. Atau juga bunyinya bila resultan gaya pada suatu benda 0. Nah, ini tadi dijumlahkan gaya-gaya kemana arahnya. Ada arah X, ada arah Y ya. Nah, itu kalau sama dengan 0. Nah, dia itu pasti dalam keadaan diam. Maka percepatannya 0.
Nah, maka benda diam atau bergerak lurus peraturan dan terjadi kesetimbangan. Nah, di sini dalam fisika ada juga yang bergerak lurus peraturan. Tapi di dalam teknik sipil, struktur bangunan itu tidak ada yang bergerak sedikit pun. Walaupun dia di sini adalah dikatakan dia percepatannya 0, ya. Jadi memang dia kalau kecepatannya 0 kan dia kecepatannya 0. Nah, sehingga dia diam sama sekali, ya. Memang dalam keadaan diam. Sehingga secara matematis seperti ini dapat dituliskan jumlah sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Di sini kalau kita jabarkan terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, maka dia terhadap sumbu X dia akan 0, terhadap sumbu Y juga akan sama dengan 0. Kita anggap saja yang X itu adalah yang horizontalnya, sedangkan yang Y-nya ini adalah yang vertikalnya. Nah, kadang-kadang juga hukum Newton pertama ini disebut juga hukum kelembaman atau inersia, ya. Karena pada dasarnya setiap benda itu bersifat lembam. Artinya ingin mempertahankan keadaannya. Nah, itu. Kalau sudah ingin bergerak terus. Kalau sudah ingin tetap diam, ingin tetap diam. Nah, itu namanya keadaan bersifat lembam. Ketika kamu misalnya naik kendaraan, misalnya naik angkot, ya, lalu kamu ingin turun. Nah, sebelum berhenti kendaraan itu sedikit lagi berhenti, kamu ingin turun. Nah, seolah kamu ikut terbawa ingin berjalan masih, ya. Nah, itu pas kita turun, nah bisa akan terjatuh karena masih belum stop. Mobilnya masih belum stop benar-benaran, nah kecepatannya masih ada. Nah, sehingga kita akan ingin cenderung untuk bergerak. Jika pas kita turun akan seolah terbawa ingin berjalan lagi. Itu namanya sifat lembam. Nah, ingatkan tadi ini sudah pasti sama dengan 0. Itu namanya diam, ya, baik sumbu X atau sumbu Y. Dan saya lanjutkan dengan hukum ketiga saja, ya. Terus ketiga karena ini ada hubungannya, pertama dan ketiga saling berhubungan. Terhadap setiap aksi senantiasa ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arahnya. Atau interaksi timbal balik antar dua benda senantiasa sama dan arahnya berlawanan. Nah, gaya yang bekerja pada sebuah benda berasal dari benda lain yang merupakan lingkungannya. Dengan kata lain, merupakan hasil interaksi dua benda. Nah, jadi ada dua benda ini, ya. Hasil interaksi. Nah, jika salah satu adalah gaya aksi, maka gaya lainnya adalah reaksi. Nah, kedua gaya aksi dan reaksi ini bukanlah timbul sebagai sebab akibat. Jadi bukan sebab akibat dia, tetapi dua gaya yang timbul bersama-sama. Ini otomatis saja, ya, bersamaan langsung timbul. Tetapi satu bukanlah merupakan sebab atau akibat dari yang lain. Jadi dia tetap bersama-sama, sedangkan arah gayanya adalah yang istilahnya berlawanan. Yang satu aksi, yang satu reaksi. Kalau ini yang aksi, yang ini adalah reaksi. Jadi dia bersama-sama timbulnya. Nah, kemudian seperti ini yang diilustrasikan. Ini saya ambil di dalam buku fisika universitas yang satu itu seperti ini, ya. Kalau di modul kamu mungkin bisa diperbaiki itu yang kalau ada yang salah itu, ya. Tapi kan saya ilustrasinya di buku modul itu adalah sebagai mobil yang diangkut, ditarik dengan mobil. Di buku fisika universitas itu dia menggunakan tangan atau orang. Nah, kamu bisa melihat ini keterangannya di dalam buku itu. Kalau kamu lihat, ya. Nah, A-nya yang ini adalah
gaya F1. F1 mana ini? Nah, kamu bisa saja kamu ubah itu di dalam modul. Kalau simbolnya beda bisa diubah. F1 dan F1 aksen. Nih. Nah, ini. Jadi ini yang tangan, yang ini adalah tali. Nah, kan ada dua buah benda. Ini tangan, ini tali. Berarti ada dua buah benda. Nah, ini sepasang aksi reaksi namanya. Karena beda bendanya. Ini tangan, ini tali. Jadi yang tangan menarik sebagai aksi misalnya, maka F1 aksen adalah sebagai reaksi. Nah, begitu pula dengan gaya F2 dan F2 aksen. Nih, F2 tali, F2 aksen benda. Benda kotak ya. Nah, benda kotak. Sehingga F2 dan F2 aksen juga merupakan adalah aksi reaksi. Nah, F1 selalu sama dengan F1 aksen. F1 selalu sama dengan F1 aksen. Dan F2 selalu sama dengan F2 aksen. Nah, F1 hanya dapat sama dengan F2 aksen. Ini sama dengan F2 aksen ini kalau tali dalam keadaan setimbang. Tali dalam keadaan setimbang. Dan gaya F2 aksen bukanlah reaksi terhadap F1. Nah, ini jadi bukan F1 ini bukan aksi reaksi terhadap F2 aksen. Nah, ini ya. Begitu juga yang ini. F2 bukan aksi reaksi terhadap F1 aksen. Nah, mudah bisa dipahami ya. Jadi yang namanya aksi reaksi itu adalah pada dua buah benda, ini tangan dan ini tali, dan timbulnya itu adalah bersamaan. Jadi bukan sebab akibat, tetapi dia bersamaan. Dan besarnya sama. Besarnya sama. Misalnya F1 adalah 20 Newton, maka F1 aksen adalah 20 Newton. Nah, inilah disebut dengan hukum Newton yang ketiga itu adalah yang aksi reaksi ini. Tapi ingat, kalau arahnya F1 ke kanan, maka F1 aksennya adalah ke kiri. Begitu sebaliknya. Jika F2-nya adalah ke kanan, maka F2 aksennya adalah ke kiri. Dan F2 ini sama dengan F2 aksen. Nah, kalau F2 aksen belum tentu sama dengan F1. Karena dia bukan aksi reaksi. Nah, jadi sebenarnya letak semua gaya dalam gaya adalah sepanjang tali. Nah, jadi kalau dilihat seperti ini ya, jadi kelihatannya ini di bawah, ini di atas, ini pada sebenarnya adalah pada tali ini gayanya, ini pada tangan, F1-nya, kemudian aksi reaksinya langsung F1 aksen juga di tali ini. Kemudian F2-nya ada di tali ini arahnya, kemudian F2 aksen juga di sini benda ini. Nah, jadi sebenarnya di sepanjang ini saja gayanya. Supaya untuk menunjukkan saja ya, supaya kelihatan sehingga akan dipisahkan letak gayanya. Letak gayanya dipisahkan dari yang di bawah yang di atas. Jadi sebenarnya yang ini, semua gaya adalah sepanjang tali. Kemudian yang B-nya ini tadi, yang tadi kan ini F aksen misalnya ya. Kalau benda dalam keadaan setimbang, nah tali itu dapat dianggap meneruskan suatu gaya dari orang kepada balok dan sebaliknya. Jadi dan sebaliknya ya, dianggap sebagai meneruskan. Nah, itu yang disebut dengan aksi reaksi tadi adalah yang ini aksi reaksi, kemudian yang ini yang aksi reaksinya. Nah, itu. Jadi hubungannya dengan yang hukum Newton ketiga dan hukum yang pertama nanti ada selanjutnya. Nah, ini langsung saja saya contohkan soal ya. Saya contohkan soal langsung ini. Untuk soal 31 kan sudah ada contohnya, cuma mungkin dikerjakan lah. Untuk ilustrasinya kan seperti ini. Yang mana hukum yang pertama, yang mana hukum ketiga. Nah, coba perhatikan ini ya.
buku ini digantungkan dengan seutas tali. Jadi ada berat bukunya adalah W1, yang di sini dimisalkan adalah 20 Newton. Kemudian ada berat talinya. Ini berat talinya di sini ada. Nah, sebesar 1 Newton. Nah, sekarang tentukanlah T1-nya dan T1 aksen. Ini T1 ada ini T1 aksen. Nah, kalau dianggap T1 aksen ya ini tadi ini T1 aksen. Kemudian ada berat W2, kemudian T2 dan T2 aksen. Jadi kita menentukan T1 ini berapa talinya, kemudian ini berapa. Nah, kemudian T2 dan mungkin ini adalah di atas plafon ada T2 aksen. Nah, itu. Nah, ini jadi hukum pertama Newton yang W1 sama dengan T1. Ini ambil dulu. Jadi kita yang bagian B kita ambil. Nah, di sini hukum Newton yang pertama menyatakan benda dalam keadaan diam. Nah, sini kan tadi adalah sigma Fx. Ya. Saja kurang bagus ini. Nah, kita buat ini kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, terhadap barang X tidak ada gayanya. Berarti kita oke, tidak pakai yang ini. Tetapi terhadap sumbu FY dengan 0 ada ini. Nah, anggapnya yang ke atas itu kan T1 positif, yang ke bawahnya negatif. Sehingga T1 dikurangkan W1 sama dengan 0. Nah, ini terhadap sumbu Y-nya. Nah, sehingga T1 sama dengan adalah W1. Nah, dapatlah jadinya T1 sama dengan W1-nya berapa tadi? 20 Newton. Nah, inilah artinya hukum pertama Newton itu di sini berlakunya. Di sini hukum pertama, kita ganti ininya ya. Nah, ini hukum pertama Newton. Nah, di sini yang T1 dengan T2 pada bagian C kita buat seperti ini lagi. Nah, di sini yang hukum ketiga Newtonnya. Nah, ini T1 dengan T1 aksen. Ini T1 aksen ini. Nah, ini kita gunakan hukum lagi pulpennya. Nah, sini adalah hukum pertama Newton. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan hukum 3 Newton. Ya, ke sini lagi kita mainnya hukum 3 Newton. Adalah hukum 3 Newton, aksi sama dengan reaksi. Nah, aksi sama dengan reaksi. Nah, sehingga T1 ini ya sama dengan T atau aksen. Nah, sehingga T1 sama dengan T1 aksen sama dengan T1-nya berapa? 20 ya, 20 Newton. Nah, sudah dapat kita T1 20 Newton, T1 aksen adalah tetap 20 Newton. Nah, setelah itu kita kembali lagi hukum Newton yang pertama sini. Kembali lagi kita hukum yang pertama Newton. Coba lihat di sini keseimbangannya. Ada T2, ada W2, berat talinya, kemudian ada T1 aksen. Yang bagian C. Ya, nah bagian C. Nah. Ini bagian C. Nah, ini kembali lagi kita hukum sama Newton. Nah, terhadap horizontal tidak ada. Sehingga sigma Fx dia sama dengan 0. Tidak ada. Tetapi dengan sigma Fy sama dengan 0. Ya. Nah, ini sudah ada keseimbangan. Lihat gambar lagi nih, gambarnya. Ya. Nah, lihat itu gambarnya.
Nah, T2 dia ke atas ya, T2. T2 min W1 ke W2 ke bawah min T1 aksen sama dengan 0. Artinya kesetimbangan terhadap sumbu Y sama dengan 0. Nah, sehingga T2 min W2-nya berapa? 1 Newton. T1 aksennya berapa? 20 Newton sama dengan 0. Nah, sehingga T2 sama dengan 21 Newton. Nah, ini dapatlah T2-nya. Itu hukum pertama Newton. Akhirnya kita kembali lagi ke yang ini, T2. Ini dengan T2 aksen. Nah, ini yang hukum ketiga Newton. Nah, kembali kita hukum ketiga Newton bahwa aksi sama dengan ini lihat gambar tadi, kita gunakan ke bagian D ya. Nah, bagian D gambar tadi yang dengan T2 hukum ketiga Newton ya. Ini hukum ketiga Newton berlaku lagi. Nah, sehingga T2 sama dengan T2 aksen. Nah, sehingga T2 aksen sama dengan T2 21 Newton. Nah, begitulah kita menghitung bagaimana hubungannya hukum pertama Newton dan ketiga Newton. Nah, jadi dapat ini sudah nilainya. Jadi kalau kita yang ingin dicairkan berapa T1 tadi, ya sama dengan T1 aksen, nah 20 Newton. Kemudian T2 sama dengan T2 aksen adalah 21 Newton. Nah, ini tambah 1 karena berat talinya ada, ya. Berat talinya ada 1 Newton. Nah, begitulah nanti di plafonnya ini pada paling atas dia menahan beban. Nah, dia menahan beban di sini adalah 21 Newton. Nah, mampu tidak plafon kita menahan 21 Newton dengan berat buku yang ini? Nah, itu artinya nanti di analisa struktur juga kita distatika dan selanjutnya bagaimana plafon kita rancang supaya jangan sampai dia akan tidak bisa menahan bebannya. Nah, itu hubungan hukum Newton yang pertama dan yang ketiga. Ya. Oke, jadi sekian dulu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.